saya Safana Solista, PMR Wira dari SMKN 41 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan PMR, peran dan fungsi PMR, tribakti PMR, 7 prinsip, tingkatan-tingkatan PMR, dan segala kegiatan PMR 41 Jakarta. Untuk fasil PMR di SMK 41 ada 2, ada namanya Kak Ciki sama Kak Isan. Terus pembina kita juga ada 1 namanya Pak Habib, bisa juga dipanggil Pak Habib. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah materi tentang Palang Merah Remaja. Apa sih Palang Merah Remaja itu? Palang Merah Remaja merupakan salah satu wujud dari eksistensi Palang Merah Indonesia dalam pengembangan kapasitas relawan yang berpegangan teguh pada 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Arti Palang Merah sendiri ialah suatu perhimpunan yang anggotanya memberikan pertolongan secara sukarela kepada manusia yang sedang menderita tanpa membeda-bedakan bangsa, golongan, agama, warna kulit, dan politik. Selanjutnya ada peran dan fungsi PMR. Pertama-tama, Palang Merah Remaja dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tingkatan, mulai tingkatan SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang pertama ada PMR Mula yang di tingkat SD berfungsi sebagai peer leadership, yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Yang kedua ada PMR Madya dari tingkatan SMP berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, semangat pada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang ketiga PMR Wira dari tingkatan SMA atau SMK berfungsi sebagai peer educator, yaitu mendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Selanjutnya, ada pendidikan dan pelatihan PMR. Setiap anggota PMR wajib mendapatkan pelatihan sebelum terlibat dalam kegiatan tribakti PMR agar siap menjalankan peran dan fungsinya. Keterlibatan anggota PMR dalam kegiatan tribakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. Mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini ada tingkatan Palang Merah Remaja. Yang pertama, anggota PMR Mula adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah dasar, berumur dari 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Warna slayer dari PMR Mula ialah warna hijau. Yang kedua, ada anggota PMR Madya. Adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menengah pertama. Umurnya dari 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Warna slayer dari PMR Madya adalah warna biru. Yang ketiga, ada anggota PMR Wira. Adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menengah atas. Umurnya 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Warna slayer dari PMR Wira ialah warna kuning. Selanjutnya, ada 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, ada kemanusiaan atau humanity. Bahkan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban dalam pertempuran, berusaha mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Yang kedua, ada kesamaan atau impartiality, bahwa gerakan ini tidak membedakan bangsa, suku, agama, politik, dan tujuannya semata-mata untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan yang paling parah. Yang ketiga, ada kenetralan, neutrality, bahwa gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, agama, suku, atau ideologi agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Yang keempat, ada kemandirian, independence, bahwa gerakan ini bersifat mandiri. Tugasnya membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, harus menaati peraturan negaranya, dan harus menjaga otonomi negaranya sehingga
dapat bertindak sesuai dengan prinsip Palang Merah. Yang kelima, ada kesukarelaan atau voluntary service. Gerakan ini memberikan bantuan secara sukarela bahwa keinginan mencari keuntungan. Keenam, kesatuan atau unity. Gerakan ini dalam suatu negara hanya terdapat satu perhimpunan Palang Merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. 7. Kesemestaan, universality, bahwa gerakan ini bersifat semesta, di mana setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama. Anggota PMR harus terlibat dalam kegiatan Tribakti PMR. Tribakti PMR berisikan 3 unsur. Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. Artinya, mempertinggi keterampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan. Misalnya, mempraktikkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Yang kedua, berkarya dan berbakti pada masyarakat. Maksudnya, berbakti kepada masyarakat, seperti mengadakan kunjungan berkala ke panti jompo atau mendonorkan darah. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional, yaitu mempererat persahabatan nasional dan internasional, contohnya melakukan latihan gabungan PMR dengan kelompok PMR lain, saling bertukar album persahabatan. Yang perlu kalian ketahui, banyaklah kegiatan PMR 41 yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada latihan rutin. Setiap sesi pelatihan akan menguatkan karakter, kualitas positif anggota PMR untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat dan menjadi calon relawan. Anggota PMR tidak hanya tahu dan tampil sebagai relawan, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan yang telah mereka pelajari dalam proses pelatihan. Lalu, kegiatan PMR 41 ada donor darah, ada juga Jumbara PMR. Jumbara PMR atau Jumpa Bakti Gembira PMR adalah salah satu kegiatan besar organisasi PMI di setiap tingkatan untuk pembinaan dan pengembangan PMR. Seperti halnya Jambore pada organisasi pramuka. Jumbara diadakan dalam setiap tingkatan PMI. Ada Jumbara tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Jumbara nasional, di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan PMI di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya ada Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu. Di situ kita melakukan pengecekan tensi darah, tinggi badan, berat badan, mau ke lingkar perut, serta indeks massa tubuh termasuk analisa lemak tubuh, melakukan pengukuran tekanan darah, melakukan pemeriksaan gula darah, dan juga melaksanakan konseling yang berisikan tentang diet, merokok, stres, aktivitas fisik, dan lain-lain, dan penyuluhan kelompok termasuk sarasehan. Nomor 5, ada pelantikan PMR. Di situ kita melantik semua anggota PMR Madya menjadi PMR Wira ataupun yang sebelumnya belum mengikuti pelaksanaan PMR menjadi anggota PMR Wira. Yang keenam, ada demo eskul untuk meyakinkan siswa-siswa baru yang baru masuk di sekolah untuk mengikuti eskul PMR. Yang ketujuh, ada latihan gabungan. Di situ, para anggota PMR melakukan latihan bersama dengan sekolah-sekolah lain. Yang kedelapan, ada perlombaan PMR. Kalau teman-teman bertanya, apa aja sih yang dipelajari dalam PMR itu? Ada materi pokok dalam PMR. Yang pertama, ada gerakan kepalang merahan, membahas terkait dengan sejarah awal mula kegiatan Palang Merah, berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan,
prinsip-prinsip dalam melakukan gerakan Palang Merah, asas-asas dalam Palang Merah, dan hak serta kewajiban anggota Palang Merah. Yang kedua, ada kepemimpinan. Kepemimpinan membahas terkait cara-cara melakukan kerjasama dengan tim. Menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, menjalankan segala kegiatan dengan benar dan teliti, kegiatan komunikasi secara publik, dan cara memberikan sebuah arahan bagi orang lain. Yang ketiga, ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama membahas tentang cara-cara yang dilakukan oleh anggota PMR dalam memberikan pertolongan secepatnya kepada korban terluka, seperti memberikan beberapa P3K, menghubungi langsung seorang dokter atau pihak rumah sakit, dan meminta bantuan orang lain. Yang keempat, ada kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga membahas tentang cara-cara menjaga orang terdekat dari kita, yakni keluarga, seperti membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan kesehatan, dan merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara-cara yang benar. Yang kelima, ada kesehatan remaja. Kesehatan remaja membahas tentang cara-cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi, pengenalan terkait narkoba dan cara menghindarinya, dan pengenalan akan penyakit HIV atau AIDS, serta penyebab penyakit tersebut. Selanjutnya ada siap siaga bencana. Siap siaga bencana membahas tentang jenis-jenis bencana, pencegahan terhadap bencana, cara menghindari saat bencana, dan menolong korban bencana. Yang terakhir ada donor darah. Donor darah membahas tentang promosi terkait donor darah, pendataan pendonor darah remaja, melakukan persiapan dalam melakukan donor darah, dan mengumpulkan darah yang akan digunakan saat diperlukan. Sekilas info tentang PMR. PMR dahulunya adalah bernama PMP, Palang Merah Pemuda, dan pada tanggal 1 bulan Maret tahun 1950 berganti nama menjadi PMR. Dua tokoh PMR adalah Nyonya Siti Dasimah dan Nyonya Paramita. Pada pasal 11 ayat 1 berbunyi, anggota PMI terdiri dari anggota remaja, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Palang Merah Indonesia dibentuk pada tanggal 17 September 1945. Teman-teman sudah ada nih gambaran tentang apa sih itu PMR, peran-perannya, tribakti, kegiatan-kegiatannya, materi-materinya. Nah, nanti aku bakal kasih soal ke kalian. Jika teman-teman ada yang penasaran lebih jelasnya gimana sih PMR 41 Jakarta, kalian bisa follow di Instagramnya PMR 41 Jakarta. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.